Karena rupanya setelah buka bisnis, beberapa unit bisnis itu baru sadar ternyata perlu ada pondasi yang kuat lah gitu, harus ada sistem dulu. Nah sebenarnya kan target usaha itu kan orang beda-beda, masing-masing usaha tuh ada bapak-bapak yang dia jualan mie, sehari dia laku 2 kilo mie itu habis, dia udah bersyukur kayak gitu. Nih, aus juga nih, Dut. Iyalah, kan kalau meeting itu paling enak ketua tuh sambil ada minuman yang segar-segar. Betul, jadi kalau kita meeting yang minuman segar-segar, jadi meeting pun juga enak, konsentrasi juga bagus. Tapi ketua kalau cuma meeting di ruangan kerja terus, butek ketua, butuh yang hijau-hijau, yang segar-segar pemandangannya. Dut, mana paten kita kalau yang meeting gitu-gitu kalau nggak di Hoko. Hoko tuh meeting tempat yang paling bagus. Coba ambil dulu map ketua, katanya ada database Hoko. Nggak boleh minum dulu nih? Boleh Boleh lah, langsung masa minum lah ya. ketua nggak boleh minum. Ya ini sanger nih. Sangar apa ketua? Hah? Saling ngerti? Saling ngerti? Iya, oke. Paham aja ya? Paham lah. Lu dia minum apa tuh? Ini kebetulan ada ice latte tea. Es Leciti terbaik kali itu paling itu kan best seller kan? Tadi ketua ini order ojol? Atau mampir dulu tadi ke Hoko? Mampir lah ke Hoko, kita kan meeting di sana tadi sambil Iya, ini dulu. Nah jadi kan kita juga ada data kita, ini 100 produk terbaik, salah satunya Hoko. Oh ada database? Ada database-nya, nih ada bonnya juga, kita bisa utang sana. Bisa utang. Itu tolong dilunasi invoice. Jangan kayak pejabat yang lain. Itu, Malu kita. iya pejabat yang lain kan memang nggak cair invoice-nya. Memang gak cari invoice-nya? Ada aja ya. Ada. Nah, Cuma kalau saya kan pejabatnya nggak gitu, saya pasti akan cairkan lah. Oke, ketua. Kasih lah. Ini kita nongkrong. Hoko kan banyak tuh cabangnya. Kita pilih cabang yang mana nih? Kita pilih cabang yang di Zimbabwe ya, Kata Gak ada. cabang yang di Lambu aja lah. Oh iya. Itu tempatnya the best. Hits kan ya? Hits. Parkirannya gede. Parkiran gede. Dulu kan sempit. Itu perkembangan beliau seorang entrepreneur yang luar biasa sekali. Betul. Ini cocok. Parkiran itu cocok sama mobil ketua. Mobil ketua kan mobil dinasnya mobil molen kan ya? Molen! Bukan mobil dinas itu. Memang mobil hari-hari. mobil keluarga. Mobil keluarga. Iya, keluarga saya dalam molen itu semua. Ya udah kalau gitu ketua. Parkirannya gede cocok. Iya, kita kan mau juga konsul ya mengenai entrepreneur. Saya kan membuka usaha juga. Oh, emang kenapa? Yang punyanya jago buat bisnis gitu? Jago dari kebab. Hah? Kebab apa? Kebab somat. Kebab sobat yang viral? Iya. Punya dia? Punya dia. Apalagi? Ada Kelsey udah tutup. Itu udah. Kenapa tuh? Memang beliau bosanan aja orangnya. Orang suka. Oh namanya juga bisnisnya, ada ups and down ya? Betul. Oke. Panggil aja lah kalau emang ada situ. Panggil ya? Panggil aja lah. Ya udah, kalau gitu langsung kita panggilkan aja. Di Podcast Pikiran, Meriza Akbar! Please welcome. Halo, Silakan. Mer, enak kali minumnya. Coba Mer minum. Serius. Iya, Gila. Serius Mer. Ini paling enak nih Mer. Ini keluarga aku suka itu. Ketua jilat. Keluarga aku suka ini betul. Yang mana? Ini minuman rasa apa? Ini apa nih Mer? Ini ice lime, Iceland. Widih. Yang paling best seller apa nih selain Iceland? kopi susu aren. Kopi sore nih, kopi sore. Terus ada sanggar durian. Sangat durian. Itu yang paling saya benci. Kenapa ketua? Duriannya. Saya nggak suka durian. Tapi katanya memang duriannya durian asli ketua, makanya semua orang tuh Emang ada durian bubuk? Jangan emang tuh. Kalau minuman kayak lemon itu maksudnya ada perasa apa? loh. Hah? Perasa durian kan ada. Oh iya, pakai bubuk-bubuk itu ya. Tapi kalau di Hoko sendiri durian asli. Asli. Duda keren memang situ. Ada jangan. dalamnya. Emang duda kan enggak kan? Bukan. Duda keren. Meriza Akbar. Mantap. Ini owner segala owner nih. Amin. Berarti tadi ketua juga udah mention kan ada banyak tuh tadi Ad. Mulai Banyak. dari Apa aja nih, Mer? Kebab. Iya, Apalagi? kebab. Terus Pertama? Produk pertama apa, Mer? Kebab. Sebelumnya itu ada ayam geprek. Ayam geprek bensu. Tit. Oh ya, ayam geprek aja lah.
Habis Oh, itu Mer. kenapa ngobrol aja. Gak usah dititin. Emang ada editor kita ngetit. Ngapain? Titnya manual. Efeknya ini dia. Nggak usah. Kebanyakan nonton podcast kayak gini nih. Betul. Habis itu Mer. Sempat kolaborasi di ayam geprek, terus buka kebab soman, terus ada Kelsey yang tadi udah tutup. Ah, itu tutup kenapa Kelsey? Pajak apa ya? Pajak apa? Jadi Itu setelah COVID ada beberapa yang harus kita pikirin, kayaknya kita harus fokus ke beberapa brand aja gitu. padahal kan Kelsey kan enak tuh. Ada daging grill gitu dulu. Iya enak, tapi memang setelah kita pikir-pikir kayaknya kita pengen yang jangka panjang aja. Jadi mikirnya lebih pengen fokus ke Hoko aja gitu. Oku aja, oke. Tapi kebab komat masih, kebab somat masih jalan ya? Masih. Banyak orang bilang tuh kebab aku. Iya betul. Iya, memang. Bang Soat, kebabnya kebab somatnya. Soat kan somat beda. Beda. Kepikiran aja. Kepikiran. Berarti tadi bisnisnya ada kebab somat, Iya. ada Kelsey, ada Hoko sekarang. Apalagi mungkin yang Ada kita no tahu salad ini. burger. No salad burger. ya. Itu di Hokonya kan? Ada di Hokonya juga. No salad. No Jadi salad burger yang burger. nggak ada sayurnya. Terus juga bantuin istri untuk di bake baby bee. Oh, udah ada istri sekarang ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Oh, Big Baby Bibi juga punya dia. Oh iya. Iya. Yang waktu di salah satu mall Aceh yang kebakar. Oh iya. Susu ya? Iya. Jadi Punya dia juga Susu ya? ada produknya. Bukan. Berarti. Keren juga punya dia Susu ya. Iya, Maksudnya gokil kalau dia punya Suzuya udah pasti gede lah podcast ini lah. Ini. Kan pasti ini aja udah gede kok. Mantap. Support ya Amin. paling kalau punya Suzuya. Total nih Mer, berarti berapa unit bisnis yang dijalanin sekarang? Kalau brand ada sekitar 4 ya. Sekarang yang aktif. Berarti ada kebab somat, Hoko, no salad burger, sama Big Baby Bee. Tapi sebelumnya memang ada sempat buka laundry juga, terus juga pernah buka bantuin buka kafe di Losmawe gitu. Tapi itu udah tutup gitu. Karena rupanya setelah buka bisnis beberapa unit bisnis itu baru sadar ternyata perlu ada pondasi yang kuat lah gitu, harus ada sistem dulu. Karena dulu kan waktu pengen buka ya langsung buka-buka aja gitu. Iya. Ada tawaran buka sini ya udah gas buka gitu. Oh, nggak dipikirkan ya? Belum matang lah waktu itu. Setelah kita coba buka, terus COVID, akhirnya jadi mikir-mikir kayak ini kita perlu fokusin ke tim dulu, perlu fokusin ke sistem dulu. Jadi ya terakhir kita mau fokus ke beberapa brand yang udah ada gitu. Ya, oke. Ini tapi kan Mary kan basicnya nih dokter gigi. Si nyambung. Nyambung kali. Dari mana dia belajar bisnis kok dari dokter? Dia aja ngakak sendiri ya. Betul. Kenapa nggak Sebentar. praktek gigi gitu? Berarti coba kita telah dulu silsilah keluarganya. Iya. Bapak itu kepala dinas koperasi. Bukan. Jadi kok hobi Kita usaha, banyak usaha. Mer. Bapak saudagar atau apa itu? Bapak pensiunan di dinas peternakan. Akan jauh Si kali. nyambung. Dari Ya. peternakan, dokter gigi, Betul. Harusnya tuh tadi usaha ternak lele. ternak lele, enceng gondo kan. Eceng gondo. Harusnya gitu. Harusnya. Tapi kenapa tiba-tiba kayak jadi entrepreneur gitu? Mungkin setelah jalanin di kampus gitu ya. Iya. Terus waktu itu juga ada usaha sampingan, ya ada coba jualan tas rajut gitu juga. Jadi apa segala yang bisa menghasilkan saya coba pelan-pelan lah gitu. Ternyata udah keenakan cari duit tuh. Jadi pas kerjain pasien lagi pas lagi koas lagi ngerjain pasien dalam pikiran nih kayak mana ya nanti pesan gasnya gimana, pesan barang ini gimana gitu. Iya. Jadi udah kayak nggak fokus aja gitu. Kayak berarti gelar dokter gigi nggak selesai. Belum, masih sarjana kedokteran gigi. Sarjana kedokteran gigi. SKG. Iya, SKG. Baik. Berarti untuk kepikiran pertama kali mikirin cuan semuanya bisa dijual itu usia berapa? Apakah kuliah, SMA atau SD bahkan? Awal kuliah sih kayaknya. Oh, awal berarti kuliah. zaman kita di Naca kan tuh belum. Sorry, ini kita punya salah satu. Oh, berarti satu tongkrongan dulu. Satu tongkrongan. Jadi kita punya coffee shop memang kayak rumah sendiri lah. Di Iya, situ iya, tempat rumah kedua. Kayak Wanda juga, dulu zaman susah situ dia. Dari Produser bangun kita nih. Iya. Zaman masih naik Vario. Vario tuh. Iya. Oh, kirain Wanda dari kecil emang udah naik Oh. Alphard. Dulu memang keluarga sultan memang dasarnya. Dasarnya keluarga sultan memang. Jadi memang kita nongkrongnya di salah satu coffee shop itu. Sorry nih, kita sambil reunian ya. Iya, Bisa, iya, Mer, ya? reuni kita nih. Berarti dulu tongkrongan satu meja siapa aja? Meriza, Mary, Soad, iya, ada Wanda, Terus habis siapa itu lagi? ada Padil, banyak kali Padahal lah. sekarang sukses gitu udah. Ada yang kawan Dia dokter Mary, gigi, enggak. Oh dia Iya. udah sukses banget dokter giginya. Iya, dia sebagai dokter Meriza gigi. juga usaha sukses. Wanda juga sukses megang banyak project gitu kan? Banyak. Si paling sukses. Di antara mereka saya paling susah. Tapi kan paling setia. Iya betul. Paling Pertemanan setia. sampai sekarang. Oke. Paling Tapi ada setia. satu kawan kita juga yang bareng sama Mary juga, yang jalan bisnis bareng-bareng ya. Siapa si itu?
Ala yang potong Wanda? Dia potong wadah. Kok potong wadah? Enggak, potong kerjaan. Oh, siapa ya? Gak apa-apa kalau mau di-mention. Ih, kawan kita juga. Dia gak enak. Dia gak enak. Siapa Wanda namanya? Dia gak enak. Nggak ada ya? Dia gak enak. Oh, enggak ada. Oh, nggak ada. Ada Bang Jal dulu namanya. Tukang. Kopi. Kopi. Banyak ya dulu kita sering download film, nonton film. Pokoknya dari pagi sampai pagi. Pagi ketemu Dan pagi. hasilnya apa dari tongkrongan meja kalian itu? Hoko itu hasil begadang. Jadi brainstorming Hoko itu awalnya di meja kopi itu? Betul. Iya kayaknya Mer. Iya ya, termasuk waktu itu kita sering ngopi-ngopi terus suka jajan durian gitu sampai eksplorasi gimana jadinya si Sanggar Durian itu juga salah satunya di situ. Dan nggak pernah ajak sholat waktu itu? Ada. Saya kan dia si paling suka durian tuh. Denger, saya main batu dari dulu. Saya main batu. Di mana pun main batu saya. Oh, gitu. Orang ini sibuk cari referensi, cari ide segala macam. Saya main batu, nggak peduli masa depan. Apa? Tapi kan sekarang semua sukses dengan caranya Betul. masing-masing. Gitu. Termasuk juga Mary yang sekarang itu ngerunning 4 bisnis. Iya. Dan dari kecil memang udah nggak ada kepikiran sama sekali, tiba-tiba pas kuliah aja tadi ya? Ya nggak kepikiran karena kan pas kuliah juga berharapnya itu sukses sebagai dokter gigi. Iya. Tapi ternyata dalam perjalanannya itu pas koas struggle-nya gimana, terakhir ya harus memutuskan harus pilih yang mana gitu. Ya, tapi kan sebelum bisnis kan udah sibuk sama dengan duta wisata. Dulu kan duta wisata. Iya. alumni. Si nyambung lagi ya? Makanya Mary ini Berarti- semua lini. ada. Betul, dari tadi dia itu FKG, kemudian juga ikut pageant. Dari influencer ke entrepreneur. Influencer makanan juga, food enthusiast ya. Dari suka fotografi dulu. Dulu suka foto-foto, terus coba jadi yang promosiin makanan-makanan, review-review, terus diundang ke kafe-kafe. Akhirnya sharing-sharing yang punya kafe, dijelasin plus minus buka kafe gimana. Terus coba bantuin operasional, marketing. Akhirnya ya dapat tawaran untuk buka bisnis lah gitu. Sebelum Awin Suib, kenalan dulu Mary. Halo Rakan. Iya, dulu rekomendasinya Tagline-nya dulu apa kalau Halo khasnya? Rakan. Halo Rakan. Halo Raka. Halo Rakan. Jadi kalau Oke. dulu tuh kalau misalnya kita pengen makan apa, tanya Mary, makan apa Mary paling enak Mary rekomend. Sini Wak, sini makannya enak tuh. Aku udah pernah makan. Nah, Mary dulu rekomendasinya. Mary itu ya? Mary. Sekarang makan rekomendasi kan Awin Suib ya. Sekarang ya. Sekarang. Setiap masa ada orangnya lah. Maksudnya. Betul. Setiap orang juga ada masanya. Iya, maka sekarang Mary udah lebih fokus ke Bisnis-bisnisnya. Dan sendiri. aku penasaran ya, terus terang penasaran dengan yang nge-trigger Mary untuk kayaknya udahlah nih FKG kayaknya nggak bakal menghasilkan bagi Mary mungkin saat itu. Dan apa yang ngerubah segalanya, triggernya apa waktu itu? Wanda triggernya. Oh, Wanda. Maksudnya ngeliat Wanda gitu? Betul. Kayaknya enggak. Triggernya kita kan biasanya tuh punya titik balik kan. Misal jalan hidup tuh ada titik balik yang tiba-tiba bikin kita sadar harus berbuat apa gitu. Ya. Nah waktu itu punya goals yang memang mungkin bagi beberapa orang itu agak berat tapi pengen kebetulan ada orang-orang yang mau bantuin push untuk dapetin itu. Misal nih kepengen punya mobil, yang waktu itu untuk anak kuliahan punya mobil itu mustahil lah gitu. Jadi ya ketemu sama partner yang mau bantu mentoring, ya dia nge-push aku biar bisa dapetin yang aku pengen. Ya dia jelasin cara-caranya gimana. Kebetulan dia cara jelasinnya itu dengan metode bisnis gitu, dari usaha gitu ya. Dia jelasin gimana operate bisnis, terus buka cabangnya gimana, terus kira-kira kalau mau punya target penghasilan segini harus usaha seapa gitu. Jadi ya dengan target-target itu jadi semangat untuk buka bisnis gitu. Berarti kasarnya kayak ngelihat kalau pengen mobil, triggernya kayak gitu tuh tadi tuh. Iya. Pengennya benda, pengennya barang saat itu. Pengennya itu kalau bisa sespesifik mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kepengennya rumah ya rumahnya mau Rumah berapa apa? lantai gitu ya. Tipe berapa? Ya waktu itu mobil gitu kan. Karena memang pengen punya mobil jadi ya mobilnya tipe apa, harganya berapa, warnanya apa. Apa mobil pertama dari bisnis sendiri? Datsun ya, Datsun. Datsun ya. Waktu itu lebih pokoknya mobil mobil yang oke, nggak murah kali, nggak tinggi kali, maksimalnya 100 juta gitu waktu itu. Apa itu? Waktu itu Ford Fiesta. Ford Fiesta, orang yang masih belum selesai kuliah Udah punya hasil mobil. sendiri. Itu bisnis apa pertama? Itu bareng di ayam geprek sama Somat Kebab. Iya. Dari kebab Dari jualan? Iya. Dapet Dulu mobil? Mary buka kebab tuh kalau salah Mary karena suka makan kebab itu Mer. Kita Iya. nyari kebab yang enak lah dulu. Iya. Nyari kebab yang enak apa. Kita sharing dulu Mer. Kebabnya kayak enak Mer. Enggak lah bagi aku kurang gitu. Nah, akhirnya Waktu itu belum banyak yang varian kayak sekarang lah. iya. Oh, I see. Kan memang dulu kebab standar lah ya, kebab Betul. sultan kayak dulu gitu kan yang Iya. pinggir-pinggir jalan yang cuma saus sama mayones. Tapi ketika Iya. Somat hadir,
dia dengan berbagai macam saus yang banyak gitu. Betul, topping yang beda-beda juga. Benar sekali. Dan alhamdulillah waktu itu kan bukanya karena memang jadwalnya padat, jadi nggak sendirian. Jadi juga kolaborasi sama partner-partner yang lain lah gitu. Baik. Kayak dari Hoko juga punya partnernya sendiri, di Somat Kebab juga ada partnernya sendiri gitu. Iya. Iya. Dan yang paling, bisa dibilang yang paling cuan dan ngebawa Mary ini ke bisnis yang besar, gurita bisnisnya gitu, adalah kebab Somat sendiri nih kan. Iya. Ini, Yang bikin banyak belajar di situ ya juga. nah. Kan cabangnya di mana-mana gitu. Kan Mer, cabangnya di mana-mana ya. Ya, Soalnya dengar juga ini mau Buka cabang. ekspansi ke luar kota. Iya. Iya. Bener ya? Iya, Kemana, Medan, Men? ke Medan. Ke Medan? Iya. Jadi ada yang nawarin ataupun ada yang invest, pengen dibukain banyak gitu di Medan. Lebih karena goalnya itu pengen punya usaha di luar Aceh. Gitu. Oke. Kenapa pilih Medan ataupun luar Aceh gitu? Karena kayaknya Medan itu lingkungannya beda sama di Aceh gitu. Terus pasarnya juga beda. Jadi pengen tahu dulu Somat Kebab nih seandainya di Aceh bisa kayak gini, kira-kira di luar bisa seperti apa ya? Bisa survive apa gitu. Kalau di sini kan di kampung sendiri ya. maksudnya. Iya. Kita udah tahu marketnya gimana. Nah kalau di sana kan tantangan tuh. Iya. Dan pasti kebab kan banyak gitu, Mer, kan? Iya. Iya, pengen bersaing di sana lah. Benar. Sejauh ini persiapannya gimana untuk yang di Medan? Untuk ini Medan masih persiapan di tim, di tempat alhamdulillah udah ditentuin beberapa opsi. Lebih ke tim sih sekarang, kumpulin timnya. Kapan kira-kira buka yang di Medan? Insya Allah awal tahun depan. Insya Allah awal tahun depan. Aduh, padahal pengen cobain ya sana ya. Nggak usah lah, sini aja jarang gue cobain gue. Sering. Tadi siang kan baru nongkrong di Hukum, Pak. Ya nggak makan kebab somat kan. Pengennya. Apa ya paling enak kebab somat yang dirasain? Barbecue. 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 Itu best seller, itu best seller. Nah, kan tahu kan. Kalau saya di ayamnya memang. Ayam Saya apa? kebab ayam. Iya. Kebab ayam originalnya ini. Sama. Ya karena kan tortillanya orang ini bikin sendiri tortilla. Iya. Yang saya suka sama kebab Somat ya, At ya. Dia kayak crunchy dan keras Crunchy gitu dan dia. keras, betul. Itu, Enak jadi- kriuk dia jadi kayak gitu, nggak lembek. Dalam tortillanya. enggak yang berminyak gitu Nggak enggak berminyak, dia. Tapi betul. kaya dengan bumbu-bumbunya. Iya, tapi Mer kalau boleh tahu nih Mer, apa nih Mer yang menyebabkan pengen banyak buka usaha tuh? Maksudnya belajarnya dari Selain mana? cuan, selain cuan. Selain cuan. Selain cuan yang kira-kira bikin Iya, Pengen maksudnya gimana ekspansi tuh? bisnis dan Iya. banyak punya bisnis gitu. Banyak punya bisnis. Soal langkah gimana kan nggak mudah juga. lebih Ambil pinjaman ke kawan. enggak, kalau pinjaman enggak ada. Nggak ada. Kita saya lebih ke kolaborasi. Oh kolaborasi. Jadi bermitra lah. Bahasa Oke. kami itu bermitra. Jadi Maksudnya dari investor gitu. sejenis investor. Nah, gimana tuh? Tapi itu lebih ke kawan-kawan sendiri. Nah, misalnya abang nih kepengen nih. Abang waktunya terbatas tapi punya budget lebih. Tapi ya karena memang belum pernah buka usaha, pengennya bermitra gitu. Jadi aku bisa bantuin itu. Gitu. Kalau orang yang pola pikir berbisnis mungkin diinvest. Kalau yang kayak kita kan mungkin ke judi online ya. Itu mah investasi Kayak, bodong. kayak depo enak nih. Investasi bodong, ya kan? Tapi kan, lu ya Allah, kan. Tapi gini juga loh, Men. Maksudnya kan, Mary nggak pernah judi online. Enggak. Ya karena memang orang kaya tuh nggak mau main kayak gituan. Coba mungkin pernah Men? Enggak pernah ya? Coba lah. Ini ada tuh Men juga. Enggak, takut nanti outline-nya hilang satu-satu. Betul, Jangan. Jangan Itu lah. awal dari segala musibah ya. Iya, awal dari kancuran. Awal dari kancuran. Awal dari kancuran itu dari judi online. Jangan coba-coba. Dia kan bisnisnya banyak tuh, yang di running sekarang total ada 4 kan, dan dia juga mau ekspansi lagi ke Medan gitu. Boleh kali di spill kayak omset bulanannya itu berapa dari gurita bisnisnya ini? Lama Mer ya. Cukup untuk ngopi. Oh cukup untuk ngopi. Mer, cukup untuk lebih lah Mer. Masa untuk cuma buka usaha beli untuk ngopi ngapain gitu? Ya, Oke. Berarti ngopinya di Paris Oke. gitu. Ngopinya di mana gitu. Kalau nih kita tembak angka aja. Iya. Di atas 100. Itu untuk apa itu? Omset dari semua total Dari Hongkong, bisnisnya. Somat, Semua. sampai 100 lebih. Judi online. Enggak, itu enggak. Money laundry mungkin dia. Money laundry. 3 digit ya. 3 digit. Berarti ratusan kan? Iya. Cepet dia bilang enggak kayak tadi. 200? Pokoknya 3 digit. Bukan 3 digit. Wah, Masih gede kekeh. kali lah. 500? Untuk apa itu hitung uang orang? Enggak, motivasi ya. Ya, Karena orang motivasinya beda-beda. Motivasi ada cepet Mer. Kita mau buka usaha-usaha aja Mer. Iya. Karena kan sebenarnya kalau mau buka usaha nih nggak serta merta pengen target omsetnya sendiri kayak itu kayak
kebab Soman itu kan dia usahanya itu outlet-outlet yang kaki lima lah pinggir jalan. Memang ada yang tokonya, tapi memang punya target sendiri itu pengen bantuin buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu. Karena kan memang di Banda Aceh itu, di Aceh lah, Aceh sendiri untuk lowongan kerja itu masih terbatas gitu untuk lapangan pekerjaan. Dan pengennya punya target bareng sama partner yang udah ada sekarang itu untuk buka lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Mer, aku punya cerita nih. Jadi temanku ini pekerja keras, super bekerja keras. Siapa? Ada teman kita juga, soalnya juga kenal nih, tapi nggak usah kita mention nama sini, mungkin nanti dia dengar sedih. Karena cerita sedih nih. Yang di Bandung. Hah? Yang di Bandung. Enggak, itu bisnis haram. Ini bisnisnya halal. Ini sumpah bisnisnya halal. Enggak, Ini bisnisnya halal. Kalau kita kerjanya halal. Dari kerja keras, ya. Dia itu jago nembak ikan. Oh, game. Ya, kalau dibilang namanya. Iya Bang Ogem ya. Dia tuh orang yang paling kerja keras gitu. Betul. Sampai satu hari itu dia kayak mikir kayak apa ada yang salah sama bisnis aku gitu ya. Dia masak enak. Betul. Tempatnya juga dia pindah-pindah Nah, kemana-mana. betul. Tapi kenapa ya bisnis itu nggak Stuck kan? Bisnis gitu. stuck. Apa yang ngebuat dia itu gagal? Padahal trying hard gitu. Betul, ya. Jalanin usahanya juga oke, masakannya enak. Apa tuh Mary? Biasanya ikannya yang menyebabkan segar. sebuah usaha itu misalnya nggak sebagus kayak Mary lah sekarang bagus gitu usahanya. Apa nih yang biasa para pengusaha-pengusaha yang awal-awal ataupun pemula? Nah sebenarnya kan target usaha itu kan orang beda-beda, masing-masing usaha tuh ada bapak-bapak yang dia jualan mie, sehari dia laku 2 kilo mie itu habis, dia udah bersyukur kayak gitu. Nah ada juga orang yang memang udah jualan mie yang ratusan kilo dia masih belum cukup gitu. Nah kayaknya itu balik ke target masing-masing gitu. Dari dia itu targetnya dia udah tinggi belum? Kalau seandainya target dia segitu udah cukup ya berarti itu udah cukup buat dia gitu. Nah bisa jadi untuk orang-orang yang mungkin dari usahanya itu udah maksimal, terus juga segala hal udah dilakuin berarti target dia kurang tinggi. Gitu. Berarti di Menurut target aku kayak gitu. Bisa jadi target kurang tinggi ataupun mungkin kapasitasnya belum mencukupi untuk dapat hasil segitu. Misal nih ada rezeki itu 1 ember, terus kapasitas dia tuh cuma 1 gelas. Kalau dia nggak memperbanyak ilmunya sendiri, ya rezeki yang 1 ember tuh bisa tumpah. Jadi nggak kebagian rezekinya. Tergantung emberan juga, ember terpecah atau apa? Iya, karena kan kalau Si paling filosofi tuh anaknya tuh. S2 filosofi. Tergantung ember juga kan. Nah, jadi kayak mau buka usaha tuh dari 1 cabang ke 2 cabang itu kan ada ilmu-ilmu yang harus dipelajari. Betul. Kita kan juga harus belajar gitu. Iya. Aku juga harus nanya-nanya ke mentor-mentor yang lain. Kira-kira kiat-kiat dari orang yang udah buka puluhan atau ratusan cabang tuh gimana kiat-kiatnya buka banyak cabang gitu. Dan bisa jadi ada ilmu-ilmu yang belum dia pelajari di situ. Oh, soal risiko biasanya ya? Ya bisa jadi soal risiko, Market bisa, ya? Manajemen tim, terus juga pelaporan. Iya. Yang mungkin dia udah coba untuk buka banyak cabang, tapi karena memang dia belum bisa percaya ke timnya sendiri ya itu belum berhasil gitu. Iya. Atau mungkin pelaporannya masih gagal gitu. Baik. Berarti modal kerja keras aja Nggak dan cukup. modal jago dalam masak ataupun olah produknya belum tentu bisa sukses. Kayaknya sekarang nggak cukup segitu. Harus bisa inovasi juga, harus bisa yang lain juga gitu. Oke, lokasi ngaruh. Lokasi berpengaruh tapi bisa ditutupin sama hal yang lain. Oke, branding ya berarti ya? Hoko tuh kan di dalam rawa-rawa. Tapi Iya. rame gitu. Iya, mungkin branding mungkin ya. Hoku kan udah kenal lama tuh mau ke dalam sumur tuh kenapa rupanya Hoku gitu. Ya kan Cuman ya tergantung karena brandnya apa dulu. iya, brandingnya udah kuat Hoku dari no saladnya pertama, dari minumannya dan marketnya sudah terbentuk mungkin Mer ya. Alhamdulillah. Dia pindah kemanapun, tapi sekarang banyak keluarga Mer. Di Sekarang Hoku itu banyak, iya kan marketnya keluarga ya. Nah sekarang kan Hoko ini ada 2, ada yang di Lampining sama ada yang di Lambu. Nah kalau Hoko Lampining memang tim Hoko itu udah bentuk Hoko Lampining itu untuk anak muda yang butuh working space, butuh untuk kerja bikin tugas. Sedangkan Hoko yang Lambu ini untuk keluarga atau pertemuan yang rame-rame, arisan. Nah itu lebih ke Hoko Lambu. Jadi memang udah dipisahin lah dari marketnya sendiri biar nggak beradu gitu. Betul, Hoku sendiri dulu punya temen juga namanya udah buka usaha sendiri juga dari Hoku juga belajarnya kan. Sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi bareng-bareng udah kayaknya udah bisa buka usaha sendiri akhirnya buka sendiri dan alhamdulillah sukses juga. Alhamdulillah. Ya, tapi kan Mary ini udah pasti jatuh bangun di bisnis itu udah sering sekali dari tahun awal-awal kuliah sampai dengan sekarang udah pegang beberapa bisnis gitu. Ada nggak masa yang dimana Mary itu kayak anjir apa udah tutup aja lah semua bisnisnya. Kayak udah titik terendah dia dalam berbisnis gitu At. Emang ada Mer? Sempat. tahu tuh, sempat. Sempat tahun berapa tuh? Habis COVID 2021.
Oh. 2020. Itu hancur juga? Pas COVID itu kan semuanya drop gitu. Iya, betul. Kayak orang belanjanya juga udah terbatas Betul. gitu, banyak udah Iya. nyimpan duitnya gitu. Di 2021 ada beberapa yang tutup, termasuk si Kelsey gitu. Oh, Kelsey itu karena Covid. Iya, bisa dibilang satunya gitu ya? lah. Karena setelah COVID drop terus, kita udah coba naikin lagi tapi belum sesuai sama harapan lah. Jadi akhirnya ya kayaknya tutup aja. Terus beberapa asetnya dibuka untuk buka Hoku Coffee Lampinang. Oh, berarti dikumpulin lagi satu, dibuka pindah tempat lagi. Karena kan Hoko yang lama kan kecil ya, Mer. Iya. Jadi pengen gede gitu. Ya, tapi pengen tahu nih yang paling down moment dia, yang titik terendah dia itu. Apa tuh, Mer? Coba di breakdown secara detail gitu sampai udahlah mau usah bisnis Iya. aja gitu Apa, Mer? sedih dia gitu Iya. apa gitu. Kalau itu kayak nggak sampai ke situnya. Karena Nggak? targetnya kan masih ada yang lain gitu. Jadi lebih oh ini kira-kira kayaknya kuliner udah nggak pas lagi. Jadi mau coba selain kuliner. Berarti nggak sampai nggak semangat buat bisnis, Enggak. cuman kecewa aja terus move on, evaluasi Iya. buat bisnis baru. Mencoba untuk ke situ. Mentalnya beda. Beda-beda. Jangan kita privilege-nya, Mary bagus keuangannya. Kalau kayak kita kan nggak laku, udahlah tutup aja lah, juga utang masih banyak ya kan. Yang kemarin belum ketutup ya. Kalau Mary mungkin stabil gitu dengan keuangannya. Jadi dengan cobaan apapun ya masih bisa diusahakan lah. Tapi enggak juga. Waktu itu Nah, coba, waktu kasih itu tahu. masa-masanya Ini pinjaman mudah lagi digali banyak ya juga kan? gitu. Jadi ya ketika mau buka yang baru juga harus pinjam dari keluarga juga, apa dari orang tua, dari kakak gitu atau dari saudara gitu. Dan keluarga support atau nyinyir atau gimana gitu. Ya support tapi nyinyir sedikit lah gitu. Oke. Buat ini ya, apa tuh namanya? Ya maksudnya kan pematik. Iya, pematik. Nah, Orang tuh Misal gini, pas kasih mau pinjam ini ya, mau buka untuk ini. Oh ya udah nih pinjam ya. Nih udah dibilang lanjutin kedokteran giginya. Oh, berarti jokes kedokteran gigi itu bakal dibawa sampai mati gitu. betul. Udah Betul, dibilangin, itu serius ya. Itu serius ya? Iya. udah dibilangin kan, selesain dokter giginya. Ngapain usaha. Tapi kan enak gitu, ketika lebaran kan orang ada yang dipamerin kayak apa, Mary mah tinggal Udah mampir ke bisnis yang baru tuh. Tapi itu kan sekarang. Betul. Itu Iya, sekarang. iya, Tapi iya, kan kalau dulu kan nggak kayak gitu. Karena waktu dulu ya belum kayak sekarang gitu. Belum wujudnya kayak sekarang gitu. Kalau kayak sekarang alhamdulillah ya Hokonya udah berdiri tegak gitu. Dengan somannya udah lancar gitu, udah stabil gitu. Kalau dulu kan masih tertatih-tatih lah gitu. Oke. Jadi pasca sukses kayak sekarang ini ada nggak yang masih DM pinjam cepet? Kayak nggak ada. Ke Mary tuh nggak ada. Ke istri Ada. Mary ada. Ada juga Mary. Ada, Mer, tapi peran istri sekarang membantu untuk dari bisnis. Karena kan istri kan pebisnis juga sekarang. Entrepreneur juga kan. Iya. Kalau istri dia lebih fokus untuk di Bake by Bibi. Nggak ada hubungan dengan Hoko? Enggak. Nggak ada. Dia sendiri aja bikin. Iya. Mungkin cake-nya ditaruh di Hoko gitu nggak? Nggak Ada. juga? Oh ada gitu. Kolaborasi tetap ada berarti. Iya. Baik. Berarti juga bininya udah jago masak gitu kan. Iya. Kuenya enak-enak, terutama dessert-dessertnya ya. Iya. Terbaik banget itu. Iya. Dan juga dipasarkan di coffee shopnya. Betul. Mer, misalnya nih Mer, kalau misalnya ada orang nih pengen buka somat, di franchising nggak tuh? Kita buka kemitraan. Oh mitra, nggak franchise berarti beli semua Kita sebutnya bukan franchise tapi mitra. mitra. Oke. Tapi modalnya sama. Modelnya Modelnya. Model Franchise sama mitra tuh sama nggak tahu beda. kalau franchise kebanyakan dia bayar fee franchise, Ya. terus kita kasih brand, dia buka sendiri, kelola sendiri. Ya. Tapi kalau kami dia boleh invest sebagai mitra, tapi kita yang kelola. Oh, Biar Manajemennya tetap dipegang Iya, sama iya. Mary manajemen sepenuhnya gitu. dia. biar Takut ya kalau ntar kenapa-kenapa gitu bisnisnya. kualitasnya gitu. Oke, Terus oke. kita kan udah bikin branding nih, jangan sampai nanti ketika udah buka, misal nih ada yang buka kemitraan di Malaysia gitu. Rupanya di Malaysia itu semangatnya beda, terus dia nggak semangat untuk ngecek outletnya, terus brandingnya turun. Nanti kan ngefeknya sampai kaceh juga. Oke. Baik, Iya, Mer, ini kita minta tolong nih karena ini memang udah sepuh banget nih di dunia bisnis nih ya kan. Iya, betul. Ya usianya boleh muda, tapi kalau dilihat dari pengalaman, wah kaya beda bos. ya kan? Betul. Coba dilihat dari muka kita berdua nih. Kalau kita berdua mau buka bisnis nih, Iya, ya, kira-kira. cocoknya nih bisnis sama kita berdua tuh apa, Mer? Jujur Jujur aja lah. ini kan abang-abang ini kan udah lumayan sering di media-media gitu kan.
Iya. Iya kan. Media apa? Entertain. Oh iya. Iya. Di visual media tuh. Betul. Jadi Di media belum? Jadi bagusnya kan buka bisnis itu yang berhubungan dengan basicnya sendiri. Betul. Dengan apa yang udah dia Iya. pahamin gitu. Apa biasa tuh Mer? Kira-kira nih cocoknya. Ya berarti yang berhubungan dengan dunia entertain. Langsung aja nih kira-kira apa nih? Dia juga berat lagi. Kita gak ada harapan. Apa ya? Udahlah. Iya. Apa ya kira-kira? Sosial media marketing Oh iya bisa. Bisa kan? Sosmed marketing bisa. Cuan tuh sekarang. lumayan cuan karena Konsultan sosmed? gimana konsultan sosmed bisa lebih untuk yang produksi konten-konten gitu. Karena kan sekarang kita kalau mau promosi itu nggak bisa kayak dulu lagi, promosinya di baliho, di koran. Udah Sekarang nggak konvensional lagi. Udah nggak kayak gitu lagi. Iya. Mau nggak mau harus inovasi, harus udah masuk ke media digital lah gitu. Baik. Nah ini menarik kan, karena Rudy juga mau nembak ke pasar apa yang belum digarap di Banda Aceh sekarang. Yang kira-kira bisa Peluangnya menjadi apa? peluang buat banyak orang. Apa Mer? Kasih tau dong. Aku sih karena selama ini fokus di kuliner, jadi mungkin lebih di kuliner gitu yang lebih paham kan. Yep. Di Banda Aceh ini kalau untuk di kuliner nih Es kepala Milo lah ya. Ah tuh nggak ada. itu dulu. Itu dulu. Aduh, es kepala Thanos punya ya kan? Kepalan Thanos. Oke, apa dong? Kayak variasi makanan di Banda Aceh ini masih sangat terbatas. Nah, jadi makanan-makanan dari luar itu yang biasa kita jumpain di luar kota itu di Banda Aceh belum ada. Nah, jadi yang belum ada itu yang harus dibawa ke sini. Harusnya sih gitu. Oke. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk naikin produk-produk tradisional yang lokal gitu kayak kuah belangong tapi dibikin dengan versi yang lebih eksklusif gitu. Kalau sekarang kan makan kuah belangong tuh identik mungkin tempatnya panas-panasan atau sempit-sempitan gitu. Nah, mungkin itu bisa dibikin yang lebih bagus, Premium lebih nyaman, lebih premium gitu. premium. Jadi buat semua orang yang dari luar kota pun kalau makan di sini juga ngerasa nyaman gitu. Iya. Terus kalau dia datang ke satu tempat, vibe sama kelas itu kayak derajat terangkat gitu loh. Iya kan? Betul. Kayak, aku ini udah cocok duduk di sini gitu. Betul. Merasa keren. Jadi kayak wajib posting, kasih tahu sama teman-teman semuanya, aku baru duduk di sini. Iya. Orang tuh kadang-kadang nggak ngeh sama bisnis yang model kayak gitu, Betul. Dan Hoko sekarang berhasil buat kayak gitu. Itu emang tepat juga ya. Part of the plan-nya Mary atau gimana? Iya, kepengennya gitu juga karena memang pengen angkat beberapa produk tradisional juga di Hoko. Salah satunya Mer? Salah satunya kemarin sempat ayam tangkap, terus sekarang Ke Mama juga kan? ke Mama ada juga ke Mama bikinnya jadi nasi goreng ke Mama, Nasi goreng Mama, betul. nasi goreng serbu, jadi ngangkatin produk-produk atau menu-menu tradisional lah. Termasuk kebab semak kan yang ada tradisional juga kan? Sempat kemarin Serbu tuh, kan? Iya, kebab serbu sempat juga. Kebab serbu. Terus kenapa nggak ada lagi Mer kebab serbu? Itu seasonal, jadi nanti Iya betul. nanti bulan depan edisi coba ya? lagi, iya. Edisi. Biar orang nggak bosan juga. Nggak bosan juga, betul. Kan harus ada hal-hal yang baru juga. Ya. Tapi emang menarik banget buat Mary ini ya. Dia selalu ngevaluasi bisnis-bisnis dia dan bisnisnya banyak. Sekarang ada 4 dan juga bakal ekspansi lagi. Iya. Cara ngontrol itu banyak bisnis gimana? Apakah Betul, ada? Mary kan bukan Elon Musk ya? Iya, maksudnya mungkin dia ada orang-orang kepercayaan gitu. Atau mungkin dia masih belum terlalu percaya sama orang-orang yang tadi itu. Dan dia pegang semua sendiri. Betul. Gimana? Nah, sekarang kan eranya kolaborasi, jadi memang nggak bisa lagi jadi Superman lah, harus super team. Jadi memang harus fokus sama tim juga. Itu juga pelajaran yang diambil setelah COVID kemarin karena memang waktu itu kerjain semuanya sendiri, bagian ini kerjain semua sendiri, rupanya belum maksimal. Jadi sekarang lebih fokus ke bentuk tim. Jadi masing-masing tim itu, masing-masing tanggung jawab itu udah ada timnya sendiri. Misalnya nih tim produksi, terus juga ada tim gudang, terus juga ada tim yang ngurusin pelayanan, tim yang ngurusin promosi. Jadi lebih ke bentuk tim seperti itu, ada tim intinya. Nah nanti tim intinya ini yang lebih dikembangkan supaya bisa menyamai visi kita lah gitu. Jadi nyamain visi sama misi aku sendiri, kasih tahu ke tim-tim yang ini, berarti mereka juga bisa duplikat yang itu untuk mereka kerjain gitu. Jadi nggak kerjain sendiri semua. Gitu. Baik. Berarti intinya adalah kolaborasi. Kolaborasi. Iya. Nah kayak Gimana Pizza. delegasi tugas, Betul. gitu, Nah, kayak- kepercayaan. Iya kayak Pizza kan juga kolaborasi ya? Iya, bareng Pizza sama satu Brando kolaborasi. Pizza. Oh, sekarang kayak tadi nggak ada deh dilihat di Hoko. Kan siang memang baru dari Hoko tadi ya? Iya. Pengen order pizza, kayaknya nggak ada lagi ya? Kolaborasi dengan brand yang lain itu ada kita buat di Hukum. Oh dia banyak, ada banyak Jadi brand nanti gitu. di bulan kemarin itu Brando Pizzeria, besok ada Adiba Biryani,
Nanti bulan depan ada yang lain lagi. Oh, dibuat sesionis gitu. Iya, Iya, jadi per iya, bulan iya. itu beda-beda. nanti. Monthly menunya itu beda. Betul. dia. Dan Jadi itu orang yang juga nggak ngebuat bosan Hoko ya. segar. Betul. Iya. Is, Jadi makin menarik. fresh terus kan Hoko kan. Iya. Keren dan melibatkan banyak usaha orang lain juga di situ. Mantap. Kita jadi semakin tertarik ya. Kapan-kapan kita podcast di tempat Hoko lah ya. Iya, ada Kayaknya seru tuh. satu-satunya orang yang bikin pesta weddingnya di Hoko Mary sendiri. Boleh, kita tanya. Kok kepikiran buat Itu menu makannya salad semua, no salad. Enggak. dong. Oh, tetap menu kayak makan. Menu makanan catering ada, menu makanan Hoko ada juga. Oh, ada juga. Somat kebab ada juga. Nah, sorry ya, Bakery aku ada gak bisa juga. bikin kemarin sakit soalnya. Iya. COVID ya? Enggak sakit, lagi sakit. Mau kopi ngapain buat pesta dia. Lagi Enggak. gak enak badan. Waktu itu kenapa kepikirannya buat partinya itu di Hoko. Dan itu internal party ya buat teman-teman anak-anak mudanya. Bukan itu pesta. Memang Oh resepsi. memang semuanya? Memang termasuk semuanya. Orang tua juga? Iya. Iya. Oh I see. Betul. Iya. Siapa yang kepikiran ide kayak gitu tuh? Bini kah atau Mary? Berdua sih lebih. Oh, lebih berdua. ke berdua. Karena kan kalau di Banda Aceh ini gedungnya kan itu aja. Iya, kita Enggak mau lebih ke bikin hemat gedung. hemat biaya gede. Iya, itu ya, kita juga. tahu itu ya juga. bisnismen ya. Betul. Businessman, itu kan kayak buat dewa sama kayak gedung juga kok. Hitung-hitung semua tamu ada berapa orang tamu tuh? 3.000 sampai men? 2000-an. 2000-an. Bro, anak zaman sekarang nggak ada yang mungkin nggak story kan? Iya. Semua yang lihat semua Hoko. Ini ngapain ya pada party Joko, ternyata ada acaranya. Iya. Betul, dan Mary juga bisa promosi juga nanti ke siapapun lah yang pengen bikin pesta weddingnya bisa dihukum gitu. Berarti boleh kalau mau sewa Hoko itu buat party gitu bisa? Boleh. Oke. Kita doakan Wanda lah semoga bikin di Woko ya. Amin. Iya, jadi Tapi buat- sebelum jauh cari venue, cari jodoh dulu lah. Iya. Soal venue kita udah dapat nih, tinggal jodohan ya. Udah kita bikin lah di Woko ya. Mary pasti support di Woko. Pasti kita bantu. Pasti. Kita bantu. Kita dari dulu mau bantu dia Mary kan. Oh iya. Kan apa daya tuh. Ya, orang-orang itu support sistemnya beda-beda. Betul. Kalau Wanda kayaknya support sistemnya ikan LGBT ini nih. Nah, inilah salah satu Iya. apa bisnis dia ya. Kalau ada satu yang ngambang, sedih. Betul. Ya memang udah dianggap kayak anak sendiri memang sih. Betul ya. Jadi beda lah. Kalau Mary support sistemnya gimana? Yang buat tetap semangat buat jalanin bisnis dan juga ekspansi bisnis. Siapa yang paling berpengaruh tuh? Kalau keluarga pasti. Iya. Karena kan juga pengen bantu keluarga juga. Pengen bahagiain keluarga lah. Pengen punya target. Oh nanti suatu waktu ngajak keluarga bareng jalan-jalan ke luar negeri atau umroh bareng gitu. Nah itu lebih ke situ. Terus juga sekarang kan keluarga besar yang di kampung itu kan mungkin ada beberapa juga yang belum punya pekerjaan tetap gitu. Jadi siapa tahu kalau usaha kita itu lebih besar, bisa buka lapangan kerja, bisa ngundang keluarga yang di kampung juga gitu untuk bantuin di sini. Menarik. Berarti mulia ya. Iya. Kuncinya adalah membuka lapangan pekerjaan Iya. supaya orang-orang bisa diserap gitu untuk Betul. kerja di situ. Total untuk banyaknya bisnis ini ada berapa pekerja yang bergabung sama Mary? Semuanya Ya. 230 ada. Udah kayak pabrik kan? Betul. 230 tuh udah kayak Sah pabrik. itu gurita bisnis. Makanya namanya Betul. entrepreneur kan. Iya. Dia nggak mau menetap sama satu bisnisnya tapi juga ekspansi dan model bisnisnya itu banyak Betul. banget. Selain kuliner. Ada nggak yang belum kecoba sampai sekarang? Yang Selain pengen, kuliner nih. pengen usaha apa yang Dorsmir gitu misalnya. Ah, Dorsmir ngapain? Bisa sampai premium. Enggak, premium. dia lebih ke kuliner orangnya. Nah selain kuliner lah, selain kuliner. Iya, kuliner di Dorsmir. Lagi-lagi dong. Apa tuh? Tapi itu sempat kepikiran juga karena kan di Sempat Hoko kepikiran. Lambu kan itu alhamdulillah tempatnya luas gitu. Iya. Dan parkiran mobilnya cukup luas gitu. Iya. Dan siapa tahu ada orang yang mau ngopi sekalian cuci mobil gitu. Betul. Iya. Mary ini pintar lihat peluang sebenarnya. Iya, Dia dan- pintar lihat peluang. Bagus juga gitu ya. Apalagi kira-kira itu kan masih banyak banget tuh lahan yang belum digarap dengan baik. Next. Apa ya? Sekarang lebih pengen dalam waktu dekatnya pengen fokus ke tim, pengen fokus ke sistem, Develop SDM-nya dulu nih. iya, Kenapa SDM-nya masih kurang? Tapi padahal bagus-bagus loh. Iya, kayak minuman ini kan enak kali kan? Minum lu Mer, enak kali. Bro, kan kalau lagi ngomong SDM, kok tiba-tiba ke minuman. Salah satu SDM, ya kan? Iya, yang buatnya ngeracik jadi kopi, enak. barista. Betul. Itu SDM. Tapi selama kita duduk di Hoko ya, apalagi Hoko yang gede banget gitu kan, kita nggak pernah merasa dianggurin. Orangnya sigap semua. Makanan cepat sampai. Betul, Dan pelayanan juga bagus. Nah, apalagi yang mau di-develop dari SDM-nya? Iya. untuk sekarang alhamdulillah bagus gitu. Tapi kan kita belum tahu untuk kedepannya. Kedepannya. Jadi juga harus belajar dari brand-brand
internasional yang mereka udah punya banyak cabang, Iya, gimana iya. caranya biar konsisten terus gitu. Baik, mungkin mereka jualan sambil live TikTok gitu ya. Ngapain live TikTok? Ini kan kuliner udah, bukan yang kayak produk-produk barang-barang gitu. Kan Mary juga mau buka agency gitu. Iya, ada Kolaborasi. Oh, kolaborasi. Kolaborasi. Bisa aja. Kayak kita pengen lah buka bareng Hoko nih, Mer. Yuk. Kita Boleh, buka boleh. Hoko. Di mana? Di Mana Malaysia? duitnya? Kok mana duitnya kan mitra? Kan nanti kalau udah ada. Baik, ini kira-kira kalau mau ajak Mary bisnis nih, kami bawa uang berapa? Apa jaminan kami surat tanah, Mer, gitu-gitu apa gimana, Mer? Kalau buat bisnis itu kan kayak nggak fokus di modal. Nah, gitu. menarik nih. Kayak modal berapapun bisa. Yang penting fokus untuk Aku buka dijalaninnya. Hoko kayak gitu serius. berapa modal aku kan perlu gitu. Ya kan kita bisa buka Hoko yang lain dengan bentuk yang lebih sederhana. Hoko Gitu. gerobak-gerobak bisa kan? Ya, bisa-bisa aja, kan cocok. Orang kita kan ngejual kan minumannya, brandingnya. Betul. Iya. Kita lebih ngejual experience sebenarnya. Experience Karena kalau kita bahas tentang produk ya jauh yang lebih enak gitu. Kalau kita bilang service mungkin juga banyak lebih enak. Tapi gimana caranya experience tuh betul-betul dapat gitu. Makanya Hoko Lampinang sama Hoko Lambu dari bangunannya berbeda. Prestisnya gitu. beda. Iya, betul. Kan Vibe juga beda. lagi-lagi begitu duduk nongkrong kayak gatal aja tangan pengen posting supaya diakuin sama orang-orang gitu kan. Kalau kita udah datang duduk di sini. Udah sah jadi anak gaul Kota Banda Aceh lah kalau udah duduk di Hoko. Iya kan? Mantap gitu Iya. ya. Pengen lah punya bisnis-bisnis yang jadi top of mind-nya orang-orang gitu. Betul. Kalau nongkrong sini. Iya. Apa tapi Mir yang paling kuat nge-branding Hoko ini apa? Maksudnya belajar dari mana untuk nge-branding? Kalau belajar kayaknya belajarnya harus nggak bisa dari satu tempat aja. Iya. Heeh. Tapi logo Hoko ini kan akhirnya terjadi yang di Hoko Lambu sekarang ya? Ya Maksudnya- itu termasuk target juga gitu. Gimana caranya bisa buka Hoko tuh tapi bentuknya kayak logo Hoko. sesuai logo ya. Dulu Iya. kan ruko kan nggak nyampe Iya, logonya, dari nggak kena gitu. dari awal kan di toko Iya. gitu. Kalau di toko ya memang belum sesuai sama target sendiri. Iya. Gitu. Ada yang bilang oh tempatnya minimalis padahal memang budgetnya waktu itu terbatas. Oke. Gitu. Terus pindah ke rumah dengan bentuk rumah itu ya orang jadi kepikiran, oh ya logo Hoko ini rumah, berarti tempatnya di rumah cocok gitu. Tapi kan masih belum sesuai dengan logo gitu. Iya, akhirnya Kesampaian realisasi di lah, situ. kesampaian lah bentuk Hoko sesuai dengan logo. Mantap ya gitu ya. Mantap. Kan ini juga banyak yang orang udah ngeliat dia sukses gitu, bisnisnya banyak. Pasti banyak nih investor-investor datang kayak, ayo buka di sini yuk buka apa. Ada nggak yang ditolakin sama Mary sendiri? Kalau sekarang kan kalau misalnya kita mau buka itu kayak nggak cuma fokus di uangnya aja, di modalnya aja, tapi lebih ke mitra ini kira-kira cocok nggak sama kita. Kira-kira abang punya tujuannya untuk apa, saya punya tujuannya untuk apa, bisa sama nggak? Jangan nanti pas udah buka di tengah jalan tiba-tiba nggak cocok gitu. Jadi lebih untuk nyatuin dulu targetnya gimana, gitu visi misi. Jadi nggak cuma punya modal terus bisa gabung enggak gitu, tapi lebih kita cocok nggak nih untuk buka bareng-bareng, punya satu goalsnya tujuan apa? nggak? Goalsnya apa ya? Jadi kayak yang di Hoko sekarang itu pengennya itu bisa buka lapangan pekerjaan. Jadi nanti dalam perjalanan Hokonya itu jangan nanti protes, oh ini kenapa OP-nya tinggi, kenapa karyawannya banyak gitu. Sedangkan target kami itu pengen punya karyawan yang banyak untuk buka lapangan pekerjaan, yang satu ini nanti pengennya cuannya lebih banyak gara-gara bisa hemat gitu. Oh dia mau ngepres, Siapa tahu karyawannya nggak gitu. banyak gitu. Ya siapa tahu gitu. Oke, Jadi harus samain itunya dulu. Iya, Berarti hal-hal yang fundamental tuh harus kita sejajar dulu nih sama Iya, dulu nih. Supaya enak kita jalanin bisnis yang jangka panjang gitu. Betul. Dan Mary sangat menghindari bisnis-bisnis yang singkat kayak gitu. Iya, lebih pengen untuk jangka panjang ya kalau bisa Sustain. si Hoko ini bisa diwarisin untuk cucu yang ke depan gitu. Oh, dia nggak mau buat bisnis instan. Iya. Kan ada orang yang memang ngejar peaknya kan ada tren-tren gitu. Iya, misalnya Jadi kayak- bukannya nggak mau ikutan tren tapi Ya kalau Eskapal Milu kan termasuk ikut tren kan. Betul. FOMO kan. Iya. betul dia nggak mau yang FOMO gitu. Iya. Kalau menurut Mary bisnis FOMO tuh gimana? Dulu sempat juga jualan es kepala Milu. Oh, sempat? Sempat. Kan Aceh Culinary kaget kita Festival. soal Mary. Betul. Kita bercanda tadi ya. Kita kan sering ngomong bercanda ternyata betul ya. Seorang Mary Hoko loh. Di Daerah mana? Di 2016 di event di lapangan Belang Padang. Itu Oh buat sempat juga. event-event aja Iya, gitu. Cuan nggak waktu itu? Alhamdulillah. Terus kenapa nggak lanjutin Mer? Karena Oh trennya ada base. ya waktu itu kan bisnisnya karena tren gitu. Setelah kita buka terus yang lain banyak yang ikut gitu. Ya udah nggak buka lagi gitu. Itu kan franchise ya? Enggak buat sendiri, nyari buat resep sendiri? sendiri. Oh iya, tapi kita kan sering nge-MC nih di acara-acara Betul. off-air banyak gitu kan. Iya. Dan acara-acara off-air Acara UMKM lah ya. rata-rata UMKM tuh
pasti ada banyak tenan-tenan gitu. Iya. Kok kita jarang ngelihat bisnis-bisnis yang di running sama Mary ada di tempat-tempat kayak gitu? Ada nggak mungkin alasan Mary nggak berpartisipasi di tempat-tempat kayak Ada gitu? kok waktu saya PI assistant kan. Oh ada? Ada. Oh ada juga? Ada. Tapi sering? Paling Sering, banyak beberapa- waktu eventnya Bang Soan. Iya. Sering ketemu Mary di event. Berarti, Mary tetap menjaga brandingannya juga gitu. oh berarti tetap eksis. Tetap eksis. Hadir di mana-mana. Iya, bukan berarti Hoko sudah banyak, udah gede, nggak mau buka di acara Agam. Tetap dibuka, dia tetap tetap. menjaga. Tetap, tapi kan lihat juga timnya kira-kira cukup nggak untuk ikut Iya, di event gitu. iya, Kalau seandainya kita paksain ikut di event terus timnya terbatas, ya nanti jadinya value-nya turun gitu kan. Betul, Brandingnya jadi jelek gitu. Iya, tapi itu penting ya Mary, acara-acara gitu tuh tetap, misalnya harus hadir tuh tetap penting ya. Bagus Mary untuk ya. promosi. Tetap menjaga eksistensi. Iya, kan karena ada beberapa orang yang memang ngejar cuannya di acara-acara kayak gitu tuh, walaupun acaranya itu jarang-jarang, Iya. tapi sekali ada cuan gitu. Dia nggak Iya. peduli mah kalau bisnis dia yang di hariannya, Betul. tapi begitu ada acara, nah ini nih buat narik profit paling besar. Iya. Biasanya kayak gitu tuh. Betul. Ya Tapi ya itu tadi salah satunya untuk menjaga tetap Hoko, tetap ada itu ya dengan acara event-event gitu. Cuman tergantung tim Mary kan, Betul. sanggup atau tidak gitu. Iya. Jadi pasti koordinasi ke timnya. Ya, selain tadi ngebangun SDM, percaya sama partner kerjanya, partner bisnisnya, delegasi tugas, apalagi Mary yang ngebuat Mary itu tetap bisa ngejalanin banyak bisnis sampai dengan sekarang? Karena target pribadi sih kayaknya. Karena Ambisi? Ambisi. Apa termasuk. ambisi pribadi dari seorang Mary? Ambisi paling besar itu kan orang tua itu waktu itu pas awal kuliah pengennya anaknya nih jadi dokter. Iya. Berarti bantuin banyak orang di bidang kesehatan. Iya. Nah ambisinya itu pengen bantuin orang di bidang kesehatan tapi dengan bentuk yang lain. Misal Gimana tuh Mer? misal buka rumah sakit, Oh, gitu, buka oke. klinik. Klinik Yes, ya. yes. Kan bisa aja karena sebenarnya Banda Aceh itu masih dalam taraf kekurangan rumah sakit. Iya. Rumah Kita iya, banyak benar. rumah sakit. Banda Aceh itu kekurangan rumah sakit. Kan saya baru keluar dari rumah sakit ya. Iya. Apa namanya? Rumah sakit jiwa. Enggak dong. Rumah sakit jiwa. Jadi? Kebetulan rumah sakit ya ada lah. Iya, betul. Ya. Kita kekurangan rumah sakit di IGD itu penuh orang-orang masih nginap cari kamar. Iya. Nah kebetulan waktu itu rezeki saya aja dapat gitu. Nah bayangin kalau Mary mau ngebuka usaha-usaha Rumah kayak sakit tadi, ya? Gitu. Rumah sakit banyak tapi penuh semua. Betul, karena kalau lagi musim sakit juga kan. Nah. Iya. Yang tadi berarti memang serius pengen ngebuka usaha kesehatan juga. Memang serius. Jadi kalau misalnya ada temen yang ada yang punya rumah sakit Ya. atau mungkin dia kerja di rumah sakit, jadi punya keinginan mau sharing-sharing lah. Gimana Oke. ya caranya mau buka rumah sakit gini nih gitu. Baik. Walaupun ya sekarang kalau buat orang awam ya itu kayaknya mustahil gitu. Tapi itu kan jadi target pribadi. Oke, berarti lewat kali ini nih, lewat podcast ini kita pengen nyampein buat siapapun yang menonton, yang mendengar, Mary ini pengen banget untuk buka satu bisnis kesehatan dan rumah sakit spesifiknya. Supaya bisa ngebantu orang banyak. Iya. Nah ini pesan nih, tantangan nih. DM aja kita di DM Entertainment ya. Kita bantulah nanti pitchingnya gimana. Kita closing sampai deal. Selain kita bisa pitching event, Kita mah jago. Ada banyak orang-orang punya modal cuman gak jago buat closing Pitching deal ya. ya, Kita jago anaknya. iya, betul. Tapi Boleh kan- gitu ya? Boleh. Menarik tuh, menarik. Nah kita jagonya kayak gitu. Closing Iya. kayak gitu tuh. Cuman yang kaya itu juga orang lain. Yang kaya Mary. Nggak yang apa-apa kaya lah. Wanda. Kalau mereka kaya kita bisa pinjam uangnya. Iya, kita Iya. minimal punya teman kaya lah. Betul. Bisa tempat pinjamnya gitu kan. Kita gak ambisi jadi orang kaya. Nggak. Kita berambisi punya teman-teman yang kaya raya. Kaya raya. Itu kita. Kayak kita kan bangga kan. Wah. Bangga sama orang lain. Punya teman kaya tuh kita bangga loh. Betul, Iya, apalagi kita tahu proses Mary, proses siapa lagi ya? Semuanya kaya-kaya. Semua sih. kaya-kaya lah, semua prosesnya gila-gila ini. Iya. Apalagi Sibo tuh. Sibo Bang Cawal kaya sekarang udah pakai iPhone 14 Pro Max. Dari source. Ben, kalau Soat emang orangnya agak-agak ya. Maaf nih. Tapi gimana pun juga ini rekan kita nih. Kok agak-agak orang kayak kita. Kita pengen juga nih seorang Mary itu peres sama produknya. Coba lah. Ya, Mer, coba Mer, promoin produk sendiri lah, Mer. Nah. Kayak kita kan sering lah kan. Wah kalau kami mah berapa episode Wah. udah promoin ini terus Ini nih. kopi paling enak, Mer. Aku kalau keluar jalan-jalan gitu udah susah tuh kalau nggak ada hukum tuh. Aduh, Ya. demam. Kan dia ini konten dulu kan, konten Betul, food ya, review alakan, betul, gitu kan. ya. Coba sekarang kita tantang lagi, udah berapa tahun nggak nge-review? Enggak nge-review.
5 tahun ada. 5 5 tahun. tahun. Nih. Ini kamera kita fokus sama kamera lihat promosiin ice line dari Hoko. Iya, coba. Go, Halo go, Rakan, go. coba nih halo Let's go, yuk, Rakan. tepuk tangan dong untuk Vero. Yuk men, halo Rakan. Diawali dengan halo Rakan. Dari sini ya? Kamera Yang mana, sini. yang mana? Oke, Nah. nah tuh. Nah. Kayak bintang iklan nih. Jadi tegang banget. Ayo Mer, yuk. Bentar mikir dulu. Boleh, gak apa-apa. Kalau dulu kan video kan bisa diedit ya. Iya. Ini kita Iya, bisa edit nih. Bisa diedit kan? Ini Oh, bisa edit. Editor kita Mau keren. ada efek apa? Efek apa? Semuanya bisa. Bisa. Ayo, Ayo, apa Mer. lah? Yuk, langsung. Assalamualaikum Rakan. Siang-siang panas gini nikmatnya nih minum yang segar-segar. Ada ice lime dari Hoko Coffee. Segerin. Langsung aja order di Hoko Coffee. Memang jiwa-jiwa konten creator, influencernya masih berasa ya. Dulu mau Mary belanja tetep di mobil langsung tato kamera buka. Enak-enakan. Halo Rakan. Ya kan? Kok sekarang nggak kayak gitu ada? Dulu kayak gitu. Kenapa? Udah sukses. Dulu beda, orang sukses beda sekarang. Beda, jadi effortnya tuh nggak butuh lebih gitu ya. Betul. Tapi Yes. kita mau ucapin terima kasih buat Mary juga yang selama beberapa episode ini jadi sponsor podcast kita Podkir nih. Iya, mantap. Iya. Kalau boleh tahu nih, kok mau sponsorin kita? Iya. Apa nih Mel? Kan kami kan tidak begitu menguntungkan ya mungkin ya. Value apa yang Value dilihat di apa sini nih dalam dari podcast Podkir nih? Podkir ini? Namanya juga kan sekarang Ella kolaborasi. Wah. Nah, jadi kita harus bisa kolaborasi sama banyak orang gitu. Baik. Kan banyak silaturahmi itu nanti bisa jadi banyak rezeki juga. Iya, betul. Dan kita nggak tahu tiba-tiba nanti ada orang yang lagi nonton video terus ketemu sama video yang ini gitu. Tiba-tiba kayaknya cocok nih buka Hoko di Paris gitu. Wah, amin. Rezeki nggak ada yang tahu. Iya. Kita tahu subscriber kita mungkin ada yang dari Paris nggak tahu kita. Iya. Betul kan. Betul Mer. Rezeki Iya, itu iya, bisa lewat dari apa aja ya. Tapi gara-gara tadi ngomong-ngomong soal rezeki ya, kan Mary juga tadi pengen buka usaha di bidang kesehatan ya. Ada tuh usaha yang viral juga kan, yang lagi naik daun juga gitu. Apa tuh? Tramadol. itu memang kesehatan. Tapi kan tolong ya, nggak usah lah Ramadan. Kita gini aja, untuk kesehatan gigi aja Mer ya. Betul. Mungkin kan kebanyakan kita juga orang tidak penting, orang banyak pikir juga kesehatan gigi apa perlu kali. Padahal penting Mer ya kesehatan gigi ya. Oh, penting. Sangat penting sekali. Sepenting apa Mer? Coba, karena ini anak SKG kan? Iya. Dia kan udah belum DRG nih, SKG nih. Sepenting apa kesehatan gigi? Sebenarnya gigi itu sepele, ukurannya kecil. Tapi kalau dia bermasalah tuh semuanya jadi nggak beres. Oh iya, Lebih baik sakit hati dangdut daripada sakit gigi. Sakit gigi semuanya kacau Ruth. Kacau kan Mer? Ya jadi nggak fokus Nggak kerjaannya. fokus. Gitu. Hukum kalau sakit, Mary kalau sakit gigi, kacau dah hukum. Tapi ya Mary mah pasti ngejaga semuanya kan? Dijaga. Karena bisnisnya banyak. Betul. Nothing tulus lah kalau kita. Ya, kalau kita mah semuanya. Prinsip kita ingat dong apa? Prinsip kita? Prinsip kita rem, gas tembak. Rem tembo. Rem tembak. Iya, kita mah anaknya kayak gitu ya. Total-total aja lah. Mer, Mer, thank you sebelum lah, Mer. kita closing ataupun juga pamit, kasihlah ujangan-ujangan nih buat orang-orang susah kayak kita berdua nih. Betul. Untuk pengusaha-pengusaha pemula lah Mer, kasih wejangan Mer. Kalau untuk sekarang gimana caranya jangan sampai punya pikiran yang negatif, harus selalu positif. Utamain juga ya lingkungan juga harus positif. Jadi siapa tahu nanti kalau punya target bisa saling membantu gitu. Oh, tidak saling menjatuhkan. Tidak saling menjatuhkan. Iya, ya. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Reza Mary Akbar. Akbar sudah main-main ke Podkir dan juga mau sponsoring Podkir ya. Semoga Yes. kita pengen ada produk barunya lah. Saya pengen sambal mata ada di sini sekali display. Maunya nasi ya, maunya kenyang ya. Nasi ya kan. Tiap hari minum terus kembung di perut. No salad lah kasih sekali ya, no salad ya. Boleh, Mer, boleh. No salad ya. Next ya, next ya. No salad. Udah tunggu lah ya. Oke lah Mer, kalau gitu terima kasih banyak Mer. Thank you so Terima kasih much. juga buat subscriber kita yang udah nontonin kita nih. Betul. Jangan lupa lah, jangan bosan-bosannya sama kita. Iya. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen di akun YouTube kita DM Entertainment. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.